Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Pranata, NIM 1701.013.004 dari Teknik Industri angkatan 2017. Oke, di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang laporan saya, yaitu tentang analisa quality of a working life. Kenapa saya mengambil quality of working life? Karena di dunia industri sendiri, keselamatan bekerja adalah yang paling utama yang harus diperhatikan. Suatu proses industri, jika pekerja mengalami suatu masalah, maka proses produksi juga terhambat. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka di setiap pabrik atau industri sekarang sudah mulai menerapkan suatu sistem yang dapat meningkatkan quality of working life atau kehidupan dari kualitas pekerja. Sebuah kualitas kehidupan pekerja yang baik adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena di dalam perusahaan untuk menarik dan mempertahankan para karyawan atau pekerjaannya, sehingga banyak manajer perusahaan yang berusaha untuk mengurangi ketidakpuasan kualitas dan kehidupan para pekerja dan karyawannya. Bagi perusahaan sendiri, untuk menarik dan mempertahankan pekerja yang berkualitas untuk bekerja di dalam sebuah perusahaan tersebut, selain itu untuk meningkatkan loyalitas juga para pekerja untuk mengabdi kepada perusahaan, bekerja dengan enjoy dan senang dan aman, sehingga mempengaruhi iklim kerja yang bagus yang akan berimbas pada efektivitas dan produktivitas. Para pekerja menjadi termotivasi untuk melakukan inovasi dan melakukan kreativitas. Oke, mengapa saya memprioritaskan ke quality working life? Jadi pertama itu tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja, itu yang paling utama. Kemudian mampu mengurangi biaya dan mengefisiensi waktu, serta yang terakhir yaitu mampu mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi selanjutnya itu saya sedikit akan menjelaskan tentang apa itu quality of working life. Jadi quality of working life mengacu pada keadaan menyenangkan atau tidak menyenangkan lingkungan pekerjaan bagi seseorang. Tujuan utamanya adalah pengembangan lingkungan kerja yang sangat baik bagi karyawan dan juga bagi produksi. Dalam Sumarsono pernah mengatakan 2004 mendefinisikan quality of working life sebagai salah satu pendekatan sistem manajemen untuk mengkoordinasikan dan menghubungkan potensi SDM dalam organisasi sebagai suatu upaya pimpinan untuk memenuhi kebutuhan anggota maupun organisasi secara simultan dan terus-menerus. Kemudian kualitas kehidupan pekerja sendiri merumuskan bahwa setiap proses kebijakan yang diputuskan oleh perusahaan merupakan sebuah respon atas apa yang menjadi keinginan dan harapan karyawan mereka. Hal itu diwujudkan dengan berbagi persoalan dan menyatukan pandangan mereka dan yaitu perusahaan dan karyawan ke dalam tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan. Oke, untuk selanjutnya itu metode analisis data. Yang pertama itu analisis regresi sederhana dengan rumus Y sama dengan A plus B X, di mana Y adalah kepuasan kerja karyawan, kemudian X adalah quality working of life, dan nilai A adalah konstansa, dan B itu adalah koefisien regresi. Dalam penelitian ini dapat juga digunakan beberapa metode penelitian, yaitu analisis deskripsi dan menggunakan software SPSS 17.00 untuk pengajuan ANOVA. Tujuannya untuk mengetahui perbedaan tingkat kepuasan dan komitmen karyawan berdasarkan karakteristik responden. Yang kedua itu ada analisis SAM dengan Smart VLS Analysis, pengaruh penerapan QWL Quality Working Life terhadap kepuasan dan komitmen karyawan terhadap perusahaan.
menggunakan model struktural equation model atau SEM dengan PLS dikemukakan oleh Wald 1985 dan Ghazali 2008. PLS merupakan metode analisis powerful karena tidak berdasarkan banyak asumsi. Adapun metode penelitian yaitu pertama kita menentukan lokasinya itu di PT Dirgantara Indonesia. Kemudian jenis dan sumber data yaitu ada data primer dan ada data sekunder, yaitu data primer data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan random wawancara, kuesioner yang diberikan kepada responden. Kemudian ada data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain menyangkut objek penelitian atau eksternal. Adapun teknik pengumpulan data yaitu pertama itu kuesioner, itu pasti yaitu penelitian yang dilakukan dengan menjalankan atau menyebarkan selebaran pertanyaan atau angket-angket yang diberikan kepada responden secara langsung di PT Dirgantara Indonesia. Kemudian ada observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung di mana kita langsung terjun ke lapangan melihat apa yang sedang dikerjakan oleh setiap karyawan, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh karyawan tersebut di PT Dirgantara Indonesia, dan untuk mendapat data-data yang akurat yang diperlukan dalam penyusunan ini. Kemudian ada interview yaitu melakukan wawancara atau perbincangan secara langsung mengenai penelitian ini. Oke, untuk selanjutnya itu populasi dan sampel. Menurut Arikanto 2022, pengertian populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada PT Dirgantara Indonesia. Sedangkan penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan metode sampling, yaitu apabila jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka jumlah populasi dapat diambil sebagai jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini, sehingga dalam penelitian ini maka jumlah sampel ditentukan sebanyak 47 orang responden. Oke, dalam penelitian ini saya akan coba untuk kedepannya itu menemukan bagaimana cara menentukan qualities of working lab di PT Dirgantara, kemudian apa usaha-usaha untuk meningkatkan qualities of working lab di PT Dirgantara Indonesia, dan kenapa harus dilakukan quality of working lab. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.